Ang bibig ko. Pakai tataring, pakai surat. Ini kereta rasa itu mah. Di seluruh rumah tuh tiap-tiap dia buat. Jadi sana mang berdelen. Horas Samanginang, selamat datang di channel Sahabat Tapanuli, tempat kita bersama menjelajahi keindahan Bonapasogit yang mungkin belum banyak dikenal orang. Mari kita lihat, dengar, dan rasakan cerita dari setiap sudut-sudut Bonapasogit. Jadi saya dapat uang dari penonton yang dikirim uang saya. Jadi saya belikan sini susu ultra ya, untuk saya kasih ke anak-anak. Baik Kamanginang, sebelum kita lanjut menelusuri desa Hutajulu ini, saya mau berbagi sedikit cerita tentang berkat yang saya terima lewat fitur Super Thanks dan bagaimana saya membagikannya untuk anak-anak yang kita temui. Pada bulan Mei kemarin saya mendapat gift uang dari fitur Super Thanks sebesar Rp100.000 dari like kita Jamual Sinaga. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih buat like kita ini, karena melalui berkatnya saya bisa melakukan sesuatu yang sederhana tapi berarti untuk anak-anak yang saya temui di perjalanan vlog saya. Setelah kupikir-pikir, uang tersebut lebih baik saya belikan sesuatu buat anak-anak. Soalnya ketika saya nge-vlog di pedalaman, seringkali bertemu anak-anak kecil yang suka ikut-ikutan di belakang saya. Mereka kadang-kadang memanggil-manggil, sungguh itu jadi momen yang menghangatkan hati. Nah, di sini saya memutuskan untuk membelikan susu kotak saja Manginang. Sebenarnya tadinya mau beli snack, tapi uangnya nggak cukup. Dan selain itu bawaannya agak ribet kalau banyak. Jadi saya pilih yang praktis dan mudah dibagikan. Dan benar saja Manginang, setelah saya bagi-bagi susu itu dan melihat reaksi anak-anak, betapa bahagianya mereka menerima pemberian sederhana ini. Saya sendiri ikut merasa senang dan terharu. Senyum mereka jadi penyemangat buat saya untuk terus berbagi. Sejak itu saya berpikir setiap ada yang memberi gift melalui Super Thanks, saya akan belikan sesuatu untuk anak-anak di perjalanan vlog saya berikutnya. Oh ya, untuk bulan ini Jamual Sinaga kembali mengirim 2 kali lagi, yaitu 100.000 dan 50.000. Lalu ada juga Lai Samuel Goklas yang memberi 50.000. Totalnya jadi Rp200.000 lagi. Rencananya uang ini akan saya gunakan untuk berbagi di trip saya selanjutnya Manginang. Dan saya juga mulai berpikir alangkah baiknya kalau selain berbagi ke anak-anak, kita juga bisa membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan. Misalnya dengan membeli sembako sederhana. Tetapi memang jujur saja Manginang, penghasilan dari YouTube ini kecil sekali. Kadang biaya perjalanan ke daerah lebih besar dari pemasukan yang didapat. Karena itu saya mohon dukungan dan bantuan dari Manginang semua. Bila ada yang memiliki berkat berlebih, bisa menyalurkannya melalui channel ini. Nanti tentu akan saya pertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, supaya setiap kebaikan dari Manginang benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Rumah-rumah Manginang. Nah, ini kami belok ke kanan. Sosor Dusun Sere. Nah, Mendekati SD Negeri. anak ini Mendekati SD Negeri. mendekati SD negeri. Disudo. Oh, di sana kiri. Sebarang deh. Baik Kamanginang, sekarang mari kita lanjut penelusuran di desa Hutajulu ini, yaitu tepatnya di Dusun 1, Kampung Sosor. Mari kita lihat seperti apa suasananya dan apa yang bisa kita beritakan dari sini untuk Kamanginang semua. Setelah di video sebelumnya kita sudah menelusur Huta Godang Dusun 1, kini kita lanjutkan ke kampung sebelahnya yang letaknya tidak begitu jauh. Masih tetap satu dusun juga sebenarnya, hanya kampungnya saja yang berbeda. Kampung ini berdekatan dengan lokasi pasar atau onan kalau dalam bahasa kita di sini. Pasar itu berada di sebelah kanan kita ini dan agak ke bawah, karena memang posisi kampung Sosor ini sedikit lebih tinggi dibanding kampung sebelahnya. Kalau kita perhatikan rumah-rumah warga di sini berjejer rapi kiri dan kanan jalan. Rumah-rumah ini saling berhadapan, menyisakan halaman yang cukup luas dan jalan kampung yang memanjang lurus kira-kira sepanjang 100 meter. Suasana kampung begitu tenang dan di sepanjang jalan ini kita bisa lihat aktivitas sederhana warga sehari-hari. Di ujung jalan kampung ini ada SD Impres Hutajulu Permonangan
Dan itulah tujuan kami kali ini, Amang Inang. Amang Menalu yang mendampingi saya dalam penelusuran ini mengajak saya untuk melihat langsung kondisi sekolah tersebut saat ini. Kita ingin tahu seperti apa keadaan sekolahnya sekarang, bagaimana fasilitasnya, dan apa yang mungkin perlu kita sampaikan. Selama perjalanan menuju sekolah ini, mari kita lihat dan rasakan bersama suasana kampung Sosor ini. Siapa tahu bisa menjadi pengobat rindu bagi Amang Inang yang sedang jauh di perantauan. Semoga dengan tayangan ini kita semua bisa semakin mengenal dan mencintai kampung halaman kita, Bonapasogi tercinta. Masih banyak orang menggunakan bahan dari papan seperti ini tuh. Tenak kita yang bugar itu sosor. Kalau spiga deh. Menalu sudah teh. Kalau spiga. Kalau sere? Cita-cita. Kelas 2 teh anak kamu. Oh, Kelas 2. Kelas 10. Kelas 10 teh. Cita-cita apa? Gimana? Tinggal belajar deh. Nang gabi non, aduan, gabi mangula. Jadi seperti ini Abang Inang. Situasi dari sini ada ruangan sekolah juga, ada 3 kelas. Kalau ini kamar mandinya, kebetulan sudah pulang jam belajar ya. Ini ada 2 kamar mandi. Jadi termasuk bagus ini. Ada 2 ya. Penggabi ya. Bola apa penggabi? Bari kita sahabat depan. Aman, anai ya tetap pakai aroma kana hurangan. Kasong dia. Misalnya perpustakaan kandang lebih. Oh. Kita sangat memerlukan bagaimana anak kita itu bisa nanti menambah ilmunya dari perpustakaan itu. Keliling juga tidak ada. Perpustakaan keliling juga tidak ada. Perpus desa juga tidak ada. Jadi kita maunya ada perpustakaan di sekolah kita supaya bagaimana anak-anak kita ini bisa menambah wawasan, menambah ilmu, bagaimana prestasi anak-anak kita ini meningkat ke depannya. Gitu saja. Penting deh. Ya, penting. Dan yang kedua, Pak, di sini ada parit kita. Oh. Ini parit penahan tanah. Kami mohonlah Pak, supaya nanti gedung sekolah kita ini tidak menjadi rusak parah. Tidak roboh. Tidak roboh. Itu sedikit hampir setengah meter dari pondasi sudah longsor. Bisa kita lihat sana? Ya, bisa. Jadi ini kami mau melihat bersama Ibu Taswid ya. Ya, mau Taswid. Nah, kami mau melihat parit sekolah yang ada di belakang ini hampir mau roboh. Jadi sesegera mungkin dari sini atau dari bawah? Sana meter seteri ya. Oh, nak, langsung. Sebenarnya ini dananya dari BOS. Kita tempatkan dari dana BOS, kita rapatkan dulu bersama orang tua kan. Nah, jadi ini sekarang karena memang dana BOS kami sudah gimana sudah terpakai ke fasilitas yang lain. Jadi kayaknya ini Pak, lupa. Kan Pondasi ini ya, kan kira-kira ya setengah meter lebih lah. Kan berarti 1 meter. 1 meter ini kan udah longsor ini. Jadi ini pondasinya sedikit lagi hampir mau longsor. Dan yang perlu dibuatkan Bu apa Bu?
kira-kira? Yang perlu kami minta, kami mohon di sini, cobalah Bapak pemerintah kami, apalagi Pemda, mohonlah supaya penembok tanah ini Dak. ya nggak tahu dari dak atau dari mana itu. Yang penting kami memohonlah, kami mohon supaya ini diperbaiki segera agar sekolah kita ini jangan menjadi rusak parah, menjadi longsor karena di bawahnya ada rumah juga. Jadi takutnya kalau longsor di sini ada rumah, jadi mereka kena juga nantinya, kena dampaknya. Ini kira-kira yang bikin longsor apa Bu nantinya? Ini Oh, pelimbahan daripada air hujan. Air hujan. Jadi lama-lama dia kena air hujan ini habis berlubang ya, tergerus air. Jadi lama-lama akhirnya tanah ini karena nggak ada daknya, tuh nggak ada penahannya ya. Jadi lama-lama dia bisa longsor karena tergerus hujan dan ikut sekolah ini, kan? Takutnya begitu Bu. Misalnya kalau nanti dibuat perpustakaan, apakah lokasinya sudah ada? Ya, lokasinya memang sekolah kita agak sempit, tapi kalau boleh kami meminta kepada Bapak Kepala Dinas nanti, apakah nanti perumahan bisa kita tukarkan di tempatnya itu menjadi gedung perpustakaan. Gedung perpustakaan. Karena memang tempatnya ya inilah lokasi kita Pak. Karena semua misalnya kalau mau dipakai ruang kelas semua udah terisi ya Bu. Sudah terisi. Kalau Jadi ada perumahan, ada 1, 2 yang tidak terpakai. 1, 2. Satu sekarang udah terpakai. 1 yang tidak terpakai itu yang di depan kantor kita. Nggak terpakai. Ya, nggak terpakai. Jadi kita buatlah gudang. Kan sayang kali kalau perumahan itu sebuah gudang. Iya. Dan kita bisa selipkan aja di belakang atau di samping gedung kita kan bisa kan, ini jadi gudang. Jadi saya salut untuk permohonan Ibu ini karena apa? Karena biasanya orang udah nggak ingin baca buku ya. Karena orang sekarang cenderung anak-anak melihat internet ya. Tetapi Ibu ini bagaimana dia supaya anak-anak itu membaca buku, rajin membaca buku artinya membuka jendela dunia ya. Orang nanti anak-anak bisa semakin pintar ya. Jadi begitu. Dan Karena memang ada negatifnya juga kalau kita melihat, kalau kita suruh melihat misalnya kita suruh belajar dari HP, ada dampak negatifnya Pak. Kalau memang kita tidak pantau, tidak monitoring, karena kan kita tidak seterusnya kita bersama mereka. Kan kadang-kadang kalau kita suruh membuka dari Google ya yang lain. Aplikasi yang lain atau situs yang lain yang dibuka. Jadi orang tua juga karena kebanyakan ya petani mungkin juga tidak sebegitu sempat memandu anak-anaknya untuk membuka Google atau membuka dari internet. Itu aja makanya kami mohonkan semua gedung perpustakaan. Kalau untuk bukunya nanti apakah sudah tersedia atau memang harus sekalian gitu disediakan sama pemerintah? Bukunya memang ada Pak, tapi ya nggak sebegitu karena banyak mungkin anak-anak kita kan spesifik ya mata pelajaran lah, yang menyangkut mata pelajaran lah, yang buku cerita yang lain lah, yang fabel lah, cerita anak-anak, ya cerita rakyat dari daerah yang lain. Karena memang cerita dari budaya lain itu kan kita harus pelajari juga karena memang ragam budaya yang ada di Indonesia. Betul. Apabila nanti anak sudah besar, begitu keluar daerah nggak kaget, ya. Udah tahu melalui buku bagaimana dunia luar gitu ya. Jadi inilah di salah satu kampung yang ada di Desa Hutajuda namanya. Di belakang kita ini sekolah. Jadi kita bisa melihat di sini rumah-rumah ya, dari rumah-rumah lama ya, dari kayu, bahan-bahan dari kayu. Kalau ruangan guru di sini. Sini juga ada rumah warga. Masih barak deh. Tadi ada di dalam.
Rapat gawat Dodi itu. Boleh sesuai rata-rata marga menit. Ada Arang boleh soal marga naik soalnya kalau tak soy. kita suwi. Oh, tak soy tuh. Suwi. Oh udah suwi. Gudang udah deh, udah suwi itu deh. Selek udah suwi. Tahu Pak. Jadi huta suwi deh. Ada lu tak soy. Mana lu? Huta suwi Silitong. Jadi seperti ini ya, rumah masih banyak dari papa. Dan ini cocok sekali untuk Tapanuli. Kenapa seperti itu? Karena beberapa alasan ya, misalnya gempa, lebih tahan gempa ini. Karena di Tapanuli ini sering gempa. Terus juga tahan panas dan tahan dingin. Jadi kalau malam dingin sekali sini, kalau siang dia nggak panas, tapi adem. Itulah kenapa masih banyak orang menggunakan bahan dari papa. Wah, cari. Cari. Anak pen. Wah, apa gue? Wah. Ye umma ay sedul kalau di seluruh rumah tuh tiap dia buat jadi sana mah hana jadi sumbirna. Oh jadi ini abang airnya sampai tempat air berlimpah, salurkan ke rumah-rumah yang ada di desa kita ini. Liling do pasarna deh, mana teh? Liling do pasarna. Coba Pak Walu. Mau beli kado apa pasar? Terus di arung dukus pasarnya meng Beli Pak. Kocok Pak. gitu deh. Tambah kiri ke DP itu aja. Jadi itu kita juga mang. Kereta apa itu? Kereta? Ya. Jadi ini gereja kayu itu kita juga. Bagus sekali. Ini ada mungkin balainya. Bersama Amang Manalu, kita lanjut lagi perjalanan menuju SD Negeri 1 Hutajulu, yang kemudian nantinya setelah dari sana, kita lanjut ke satu kampung lagi, yaitu ke Kampung Lubas Syatar. Kedua lokasi ini berada di perbukitan, sehingga kami harus menempuh jalan menanjak yang cukup curam dan melintasi hamparan persawahan warga yang luas. Selain keindahan alamnya, ada juga tantangan yang dihadapi warga di sini, khususnya para petani, yaitu serangan hama berupa kera atau monyet dan babi hutan. Hewan-hewan ini sering datang bergerombol dan merusak lahan pertanian secara besar-besaran. Hal ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Sini ada pemukiman, beberapa pemukiman ya. Sana juga ada. Ah itu rumah ya. Sana juga. Depan ini menuju Sapinur ke utara aja. Air Raja, kayak Air Raja ya. Jadi kalau ada jalan di sini tembus sama Nginang lurus ke Sipoholon bisa dari sini. Kemudian setelah menanjak cukup ekstrem dan melalui jalan yang lumayan curam, sampailah kami di SD Negeri 1 Hutajulu. Sekolah ini letaknya memang di perbukitan, sehingga untuk sampai ke sini membutuhkan usaha lebih, terutama karena kondisi jalannya yang menantang. Setibanya di sekolah, Amang Manalu langsung membawa saya menemui para bapak dan ibu guru. Kebetulan saat itu mereka masih berada di kantor, walaupun kegiatan belajar mengajar sudah selesai dan murid-murid sudah pulang ke rumah masing-masing. Kami pun disambut dengan ramah dan suasana pertemuan sederhana ini penuh dengan kehangatan.
Dalam kesempatan ini kami berbincang sejenak dan para guru-guru pun mulai bercerita tentang berbagai hal yang mereka hadapi dalam mengelola sekolah ini. Ternyata selain tantangan medan untuk menuju sekolah, ada beberapa permasalahan penting yang menjadi perhatian mereka. Seperti apa permasalahan yang dihadapi SD Negeri 1 Huta Julu ini? Apa yang menjadi harapan dan kebutuhan mereka agar proses belajar mengajar tetap berjalan baik di tengah keterbatasan yang ada? Amang Inang, mari kita dengarkan bersama penjelasan langsung dari para guru supaya kita semakin paham bagaimana kondisi sekolah ini sebenarnya. Jadi, Amang Inang, saya di sini sudah bersama salah satu guru sekolah SD negeri saya 176348. Huta Julu, Desa Huta Julu, Kecamatan Permonangan ya. Jadi ketika saya datang berkunjung, guru-guru di sini mempunyai permintaan maupun keluhan terkait sekolah SD negeri ini dan seperti apa kendala atau permintaan mereka. Nanti Bapak salah satu seorang guru, Bapak Menalu, akan menyampaikannya kepada kita semua. Jadi Abang, kira-kira masalah kendala di sekolah. Nah, perjulu amang oman lokasi ini sekolah tahun nga sangat rawat be, termasuk lokasi on nga masih kube longsor, apalagi di musim hujan. Nah, ini lokasi ini baru longsor, baru berapa bulan ini longsor. Nanti ini kalau dibiarkan terus seperti ini nanti bisa sampai kena sampai kelas sekolah. Nah, ini hanya beberapa meter lagi dari lokasi longsor. Jadi kami memohon kepada pimpinan kami, Bapak Bupati, supaya ini diperhatikan ke depan. Kami memintakan supaya ini ada perbaikan lah. Misalnya ini bisa di dep. Sudah yang bisa kami mintakan kepada Bapak Bupati, pimpinan kami yang terhormat, mohonlah diperhatikan supaya kebaikan sekolah kita di Huta Julu. Terima kasih. Jadi Amang Inang, ini ruang sekolahnya. Jadi ini kelas-kelas sekolah SD negeri Huta Julu. Dan kami sedang melihat sampingnya karena di sini ada bahaya sebenarnya karena ini mau longsor. Jadi jadi ini baru longsor. Ini ke sana persahan warga ya. Warga. Jadi sama dia mah kira-kira Mang terkait masalah longsor. Oma museng na paling parah menurut kami kalau on tinggal 2 meter naik nama sian gedung Sekolah, kelas, gedung kelas ya. ruangan kelas bulan 2 meter naik nama on memang sangat prihatin di sebenarnya. Dan HMIP sebenarnya usuin HMIP iso namang akka mana bui namana hatta on. Lain on kan bersifat sementara doon. Anggo nagabi untuk jangka panjang dan bui terjamin. Jadi mohonlah perhatian juga untuk lokasi yang sekolah kami ini supaya ada perhatian demi kebaikan sekolah ini ke depannya. Terima kasih. Jadi kira-kira bahaya hidup lah yang Amang gedung sekolah tuh jarak nih na longsoron
songo dia mah perbahaya na bolo pas ro udah do marang na bar kira-kira. Bolo naman biasanya bolo songo do musim kemarau dampola alai boloro udan berbahaya mak, terutama mamuse tu anak kota olo do marmeyam olo magabi olo terpeleset tu jurangon imana na partisipasi kami songo dia macarana yan hau tanami kami besok bambu ditanami muse di sekitar na longsoron ima songo dok kani ngamang alai i bersifat sementara do dan nagabi bui untuk jangka panjang kayak rasa menima sen kami. Jadi begitu ya kepada pemerintah, karena ini anak-anak sekolah masih kecil-kecil ya, jadi dia main ke sana kemari, mungkin dia ke belakang sekolah ini karena di sini kan nggak ada pembatasnya, juga ada jurang yang dalam, kita nggak bisa terus memantau anak-anak. Jadi takutnya juga anak-anak kalau main di sini dia bisa jatuh. Jadi kalau nanti ada baiknya dibuat dak di sini dengan sekalian temboknya sedikit ya, supaya anak-anak tersebut aman dari kecelakaan misalnya jatuh ke sini, karena lumayan dalam ini ke sana. Kalau jatuh ya harus bawa ke rumah sakit. Jadi dimohon perhatiannya kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Timur. Ini juga ada membutuhkan perhatian ya, perumahan untuk guru, karena ini kondisinya memprihatinkan. Seperti apa Mang Inang? Kita bisa melihat di sini atapnya itu dari sengge lapuk sekali ya, dan sudah tidak layak tuh, hampir terbang oleh angin. Seperti ini kondisi dalamnya. Itu kelihatan kan? Nggak ada asbes ya. Lantainya juga udah prihatin ya, nggak layak lah ditinggalin seperti ini, ngeri juga ya. Ini dapurnya nih. Pakai tataring, kesuwer. Udah bahaya lah. Juga udah rudut di sini. Dan nggak layak ditinggalin. Perlu lebih harwa, misalnya yang arong itu dulu mau ngelar. Perlu lebih. Langsung layak be ditempati kan. Lebih terpaksa mengontrak. Sini ada gereja HKI sampingnya. Kemudian Amang Inang, salah satu guru mengajak saya untuk melihat langsung beberapa ruangan kelas yang kondisinya memprihatinkan. Di antara ruangan-ruangan tersebut ada satu yang keadaannya bisa dibilang paling parah, seperti yang terlihat di video ini. Bukan hanya kursi dan meja belajar murid yang sudah tidak layak pakai. Sini di tengah, kelas 1 kelas 1 ya. Tetapi lantai kelasnya pun ada yang ambruk, tepat di dalam ruangan kelas. Kondisi ini tentu sangat membahayakan dan mengganggu proses belajar mengajar. Lihatin ke ruangan kelasnya. Meja-meja, kursi siswa ini sudah tidak layak ini. Tidak layak. Jadi untuk sementara ya karena enggak ada ya mesti pakai gini. Tapi sampai kapan ya kan? Pemerintah harus turun tangan ini. Jangan cuma yang di kota aja dibenahi. Berapa siswa di sini, Pak? 11 orang. Ini sekolah zaman tahun berapa? Meja dan kursi seperti ini. Tahun 80-an seperti ini saya. Masa tahun 2025 masih seperti ini? Ya. Kalau untuk ruangan guru, kembali Amang Inang, kami mendapatkan fakta yang cukup memprihatinkan. Ternyata sekolah SD ini hingga sekarang belum memiliki komputer, setidak-tidaknya satu buah komputer untuk mendukung keperluan administrasi sekolah. Padahal di zaman sekarang yang serba digital, keberadaan komputer sangat penting sebagai prasarana administrasi agar pekerjaan sekolah bisa berjalan lebih efisien dan tertata dengan baik. Seorang guru menjelaskan kepada saya bahwa belum adanya komputer ini
bukan karena mereka tidak ingin tetapi karena keterbatasan anggaran dan sulitnya mendapat bantuan. Mengingat sekolah ini berada di daerah perbukitan yang cukup terpencil, selama ini prioritas utama mereka masih difokuskan pada perbaikan ruangan kelas dan sarana belajar yang rusak. Semoga apa yang kita saksikan ini dapat mengetuk hati pihak-pihak yang peduli untuk membantu sekolah ini. Komputer Ya, Pak. mereka. Kami sangat membutuhkan komputer karena di sekolah kami ini tidak ada, Pak. Gunanya. Karena di setiap sekolah yang kami lihat sudah lengkap, Pak. Jadi tolonglah bantuannya, Pak, untuk pemerintah. Ini ruangan apa? Ini ruangan depan sekolah, Pak. Ruangan. Ruang apa, Pak? Tempat print sama fotokopi. Ada fotokopinya? Printnya? Ada, Pak, sebenarnya, Pak, tapi Lagi di bawah. rusak, Pak. Jadi di apa? Di bawah, Pak. Oh. Apa, Pak? Ada bel lah teh. Ini pakai bel. Oh, udah pakai listrik. Oh, urus dulu pakai kawan. Amanginang, kita sudah melihat langsung kondisi SD Negeri 1 Hutajulu yang sangat memprihatinkan. Ruangan kelas ada yang rusak parah hingga lantainya ambruk, lokasi sekolah berada di perbukitan yang rawan longsor, dan sampai saat ini sekolah ini belum memiliki satupun komputer untuk mendukung administrasi di era digital seperti sekarang. Kami berharap pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memberikan perhatian khusus agar sekolah ini mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, setidak-tidaknya perbaikan ruangan kelas, 1 unit komputer untuk administrasi, serta upaya penanganan agar sekolah lebih aman dari ancaman longsor. Dan tentu saja kami juga menghimbau bagi siapa saja yang tergerak hatinya, terutama warga asal Hutajulu yang kini sudah sukses di perantauan, jika ada niat untuk membantu, baik berupa material, alat penunjang sekolah, maupun dukungan lainnya pasti akan sangat berarti bagi kemajuan sekolah ini dan anak-anak generasi penerus di kampung kita tercinta. Jadi besetar Amanginang. Setelah dari SD Negeri 1 Hutajulu, kita langsung lanjut ke salah satu pemukiman warga di Kampung Lubas Syatar. Sebenarnya di sepanjang jalan menanjak ini, ada banyak rumah-rumah warga yang berdiri di kiri kanan jalan. Tapi karena jalannya sangat curam dan cukup sulit dilalui, saya tidak bisa merekamnya. Nah, Amanginang, inilah perkampungan terakhir yang berhasil saya dokumentasikan untuk part 3 edisi penelusuran Hutajulu kali ini. Mari kita lihat bersama suasana kampungnya. Jadi ini untuk pemandian Amanginang. Pemandian dan juga untuk mengambil air ya. Untuk semua desa, sudah di desa doh. Untuk semua desa. Air minum, mandi, dan di sini ada adik-adik kita. Lalu dek, lalu udah hamu kan? Saya lihat jadi hamu susu ate lo udah hamu. Kebetulan di perjalanan ini masih ada sisa susu kotak yang tadi saya bawa. Saat melintas jalan yang menanjak menuju kampung, saya bertemu 3 anak SD yang sedang berjalan kaki. Melihat mereka, saya langsung tergerak untuk membagikan susu kotak tersebut, karena mereka tentu sangat haus setelah berjalan cukup jauh menanjak. Oh ya, Amanginang, demikianlah penelusuran kita kali ini di Desa Hutajulu. Pada video part berikutnya, saya akan membawa Amanginang menelusur di Pasar Hutajulu. Jangan lupa untuk tetap menantikan videonya. Semoga selalu menghibur dan bermanfaat. Horas. Warga ha? Si dito. Kelas 3 mo pa. Asli. Dulu nak timerdel satu orang. Terus Kuat nih hamun nanti. Oke udah. Jadi mereka jalan dari sini bang, dari SD negeri jauh itu ke bawah, curam.